Shalom, saya Ivana Rolina Nenggolan dari jurusan Administrasi Pendidikan 2020. Hari ini saya akan menyampaikan intisari materi dari Seminar Pendidikan Agama Kristen. Materi pertama ada kepemimpinan hamba. Dari segala jenis kepemimpinan hamba merupakan salah satunya. Apa sih kepemimpinan hamba itu? Kepemimpinan hamba itu adalah artinya menjadi pemimpin yang bukan dilayani, tetapi melayani. Artinya bagaimana kita menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti kita bekerja dalam ladang Tuhan. Lalu orang-orang seperti apa yang Tuhan pakai secara efektif? Nah, pertama itu ada man of prayer. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 yang menyatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu, man of prayer ini itu artinya orang yang suka berdoa atau yang sering berkontak kepada Tuhan lewat doa kepadanya. Tuhan memilih orang-orang yang suka berkomunikasi dengannya. Yang kedua ada man of faith. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 yang menyatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Di tengah kepemimpinan atau melayani, pasti akan ada saja tantangan yang mungkin membuat kita mundur. Namun dengan iman yang kuat dan berpegang teguh kepadanya, kita akan dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Yang ketiga ada man of word, yang artinya yang selalu mengandalkan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam. Hal ini berhubungan juga dengan man of faith yang kedua tadi, yaitu semakin mengenal Tuhan lewat firman-Nya, akan semakin kuat iman kita kepadanya. Dan hal itu tentu berbanding lurus. Contoh dalam Alkitab itu ada Ayub yang walaupun harta, anaknya segala hilang dan mati, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Yang keempat itu ada men that are filled with Holy Spirit. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita telah dimeteraikan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan adanya kuasa Roh Kudus dalam diri kita, pelayanan dan pekerjaan kita akan dapat berjalan efektif. Nah, bagaimana efektifnya itu? Maksudnya itu artinya pengaruh kita di pelayanan pekerjaan itu tetap terasa selama-lamanya bagi orang-orang, walaupun misalnya kita sudah keluar dari organisasi itu ataupun sudah meninggal. Nah, lalu di kehidupan itu pasti juga akan ada kepahitan dan kebencian. Nah, tokoh pertama di Alkitab yang berpaling dari kasih Allah itu adalah Kain, yaitu anak Adam dan Hawa yang membunuh Habel karena iri akan persembahan korbannya yang tidak diterima. Ada 3 sifat yang terpancar dari Kain, dan itu terjadi di tengah kehidupan kita. Nah, 3 sifat itu ada kemunafikan, iri dan cemburu, dan kemarahan yang berujung kepada pembunuhan. Dalam Filipi pasal 2, Paulus berbicara tentang pikiran Kristus. Ada beberapa sifat Yesus yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelayan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan dari semua. Seperti contohnya, Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, yang terdapat di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, yang menyatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia sekarang yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah dasi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Yesus Petrus kepadanya,
engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang kedua adalah tidak menjadi tuan atas orang lain, yang artinya kita di hadapan Tuhan itu semua setara dan sama. Yang ketiga itu menjadi contoh. Pemimpin hamba artinya kita menjadi contoh, bukan menjadi yang menyuruh-nyuruh. Kita harus dapat menjadi teladan bagi sesama, teladan dalam kasih juga ya. Lalu yang keempat itu ada rendah hati dan jujur. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tidak boleh sombong dan terbuka tentang diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita dapat saling melengkapi. Nah, yang kelima ada sebagai seorang anak, dan yang keenam sebagai yang lebih muda. Artinya bagaimana kita selalu terbuka untuk mau belajar atau belajar sebelum mau hidup. Yang ketujuh dan kedelapan adalah menjadi yang terakhir dan terkecil. Seperti yang Tuhan katakan di Matius pasal 18 ayat 4, yang menyatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kesembilan, tidak ada paksaan, artinya harus ada dari hati yang ikhlas dan rela berkorban, dan adanya kebebasan dalam memilih. Kesepuluh, tidak ada ambisi buta. Ambisi buta akan membawa kita kepada hal yang buruk, karena tujuan surgawi hanya bisa dicapai dengan cara surgawi. Kesebelas, tidak mengejar reputasi. Yesus datang ke dunia tidak untuk reputasi. Seperti tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8 yang menyatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, firman ini juga berhubungan dengan ke poin selanjutnya, yaitu Yesus sepenuhnya manusia. Yesus merendahkan dirinya sampai taat dan mati di kayu salib. Semua poin tersebut adalah sifat Yesus yang sama seperti sifat Bapa, yang seperti tertulis di Yohanes pasal 14 ayat 9 yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu, kita juga pernah dengar hamba yang menderita. Dalam Yesaya pasal 49 pasal 49 sampai pasal 57 berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan, penyelamat dan penebus bagi umat manusia. Lalu di Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lalu ke-14 poin tadi itu, di poin keempat berbicara tentang rendah hati dan jujur. Nah, jujur itu tentu terkadang sulit ya. Tapi jika kita baca di Amsal pasal 27 ayat 6 yang menyatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya, kawan memukul dengan maksud baik itu berbicara tentang apa adanya tentang diri kita. Misal, rambut kamu bau atau ketiak kamu bau. Nah, hal-hal seperti itu namanya kritikan.
Kritikan itu kita respon dengan baik, dan hal itu tertuang di anjuran kedewasaan di mana kita harus dewasa terhadap kritik yang ada. Lalu ada anjuran untuk maturitas, yaitu hidup dalam roh, bukan dalam daging. Hal ini tertuang dalam Galatia pasal 5 ayat 16 yang menyatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu menjadi pemimpin harus melengkapi dan melindungi satu sama lain. Seperti yang tertulis di Efesus pasal 4 ayat 8 yang menyatakan, itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun dan ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Lalu ada sukacita hamba, yaitu bagaimana Paulus yang kesulitan dalam menyebarkan Injil Tuhan, tetapi tetap dengan sukacita karena dia diizinkan untuk menyebarkan Injil Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita dipercayakan untuk memimpin dan mengerjakan sesuatu, harusnya dikerjakan dengan sukacita. Lalu selanjutnya ada the right to lead, learning leadership through character and courage. Nah, bagian pertama itu ada aksi. Untuk menjadi seorang pemimpin itu harus ada beberapa aksi untuk kita persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, buang ego, yaitu tidak egois ketika memimpin. Kedua, jadilah pengikut dulu sebelum jadi pemimpin. Pasti kita menjadi pengikut dulu kan sebelum jadi pemimpin. Nah, karakteristik kita ketika menjadi pengikut itu akan terpancar ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, bangun hubungan baik. Ketika hubungan kita tidak baik dengan salah satu anggota kepemimpinan, kita akan menjadi kurang efektif pastinya. Sehingga kita harus bisa mempunyai hubungan baik dengan semua anggota kita. Yang keempat, bekerja dengan unggul. Dan kelima, bergantung dengan kedisiplinan dan juga aturan. Dengan bergantung ke kedisiplinan dan aturan, kepemimpinan kita dan kinerja kita akan bagus dan efektif. Keenam, membuat nilai tambahan. Dalam tujuan, bagaimana kinerja kita ada poin plus. Bagi tujuan organisasi. Terakhir, berikan semua kekuatan. Maksudnya kita harus memberikan semua apa yang kita punya, apa yang kita bisa, potensi kita kerahkan semuanya. Nah, lalu ada beberapa tokoh yang dapat kita jadikan teladan sebagai pemimpin. Yang pertama ada H. Norman. Nah, Norman ini adalah seorang kolonel di Vietnam yang memimpin unit regu First Battalion dari 6th Infantry. Dengan kepemimpinannya, unit regu First Battalion yang dulunya dikenal sebagai Wards of the Sixth diubah menjadi unit regu yang terbaik dan terkuat. Lalu ada Jeff King, peselancar anjing di Alaska. Dia juara sebanyak 3 kali di Alaska. Dalam memimpin seorang pemimpin bagi anjing-anjingnya. Nah, dalam dia memilih seorang pemimpin bagi anjing-anjingnya, dia itu memberikan semua kesempatan yang sama bagi anjing-anjingnya untuk menjadi seorang pemimpin. Hingga terpilih Jenna, seorang anjing betina yang sangat berpengaruh di kemenangan perlombaan yang ia ikuti. Mereka yang bertahan di depan di situasi apapun adalah pemimpin yang luar biasa. Menjadi pemimpin yang luar biasa adalah artinya harus futuris, artinya mimpi lebih besar daripada kemenangan. Yang kedua, lobbying, yaitu dapat menangani semua hal. Yaitu yang ketiga, katalisator, yaitu dapat memprakarsai semua hal. Yang keempat, spesialis, mampu melakukan satu hal dengan baik. Yang kelima, optimis. Yang keenam, ekonomis. Ketujuh, aktivis. Kedelapan, strategis. Kesembilan, antusias. Yang kesembilan, pragmatis. Yang kesepuluh atau yang terakhir ada industrialis. Lalu tokoh lain yang pasti kita sudah kenal semua ada Nelson Mandela. Beliau memperjuangkan hak-hak mayoritas kulit hitam Afrika Selatan. Dia seorang bervisi kuat sehingga mampu memperjuangkan apa yang benar. Baginya, kesetaraan dan persamaan hak adalah penting adanya. Lalu tokoh lainnya ada Eric Liddell. Dia adalah seorang atlet pelari yang menolak untuk bertanding di hari Minggu. Sehingga ia dihukum karena dia dianggap mengkhianati negaranya. Lalu ia pergi ke Cina untuk memberitakan Injil. Nah, di Alkitab juga ada beberapa tokoh yang menjadi teladan. Yang pertama itu ada Nuh, yang tetap berpegang teguh walaupun lingkungannya itu mengejeknya.
dan ia dan keluarganya adalah orang tidak tercela di zamannya. Lalu ada Abraham yang pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan sebagai pengembara dan menjadi bapa dari banyak bangsa. Ketika ada Yusuf yang dijual oleh kakaknya dan menjadi penguasa Mesir. Keempat ada Nehemia yang mendapat perlawanan dan ancaman pembunuhan di Yerusalem. Yang kelima ada Paulus yang dari pembunuh menjadi penginjil firman. Yang keenam ada Musa dari penggembala menjadi pangeran dengan berbagai tantangan yang ada. Nah, lalu ada tokoh lainnya, ada Harriet Tubman, yaitu seorang budak yang memimpin ratusan orang menuju kebebasan di utara dan yang menyelamatkan keluarga, juga yang bukan keluarganya itu. Tetapi situasi ini membuat dia dipandang menjadi pemimpin yang hebat. Lalu tokoh lain ada Chiune Sugihara, seorang wakil konsul Jepang di Lituania. Dia adalah pemimpin yang melakukan determinasi ketika melihat kebenaran. Dia menginginkan adanya perubahan, menunjukkan keyakinan, menghadapi suatu tantangan. Dan dari beberapa tokoh yang sudah sebutkan tadi, kita dapat belajar dan berkembang lewat pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana mereka mampu mengambil jalan yang sulit ketika memimpin. Lalu tokoh lainnya ada Elie Rickenbacker. Dia dijuluki kartu as Amerika karena keberanian dalam medan perang. Dia berkata sebenarnya ketakutan, tetapi ia berkata kalau keberanian adalah ketika melakukan apa yang kita ketakuti. Nah, tokoh lain ada John Wooden. Ia adalah seorang atlet basket yang sangat berpengaruh. Dan hebatnya ia tidak pernah meminta kenaikan gaji walaupun dia sangat hebat dan berpengaruh di dunia basket. Lalu di pelayanan itu ada tokoh George Washington yang melakukan pelayanan di bidang kemiliteran. Materi selanjutnya ada how to influence people. Sebelum kita memengaruhi orang lain terlebih dahulu, kita harus diintegrasi. Nah, jadikan integrasi itu ada lifestyle atau gaya hidup yang nampak dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk dapat berintegrasi, kita harus memiliki karakter konsisten, transparan apa adanya, tepat janji, dan rendah hati terhadap sesama. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang integrasi? Pertama itu kita harus komitmen dulu dalam hati, komitmen dan bawa komitmen kita ini dalam doa kepada Tuhan. Lalu dimulai dari hal yang sederhana dan kecil, karena dari perkara kecil yang kecil dan konsisten akan membawa kita kepada perkara yang lebih besar. Lalu yang kedua, pengasuh orang lain, yaitu dengan kasih pastinya dan penuh hormat, berikan pengakuan dan dorongan berupa teguran. Nah, ketika kita mengasuh orang lain, mereka akan merasa dihargai, dimiliki, dan ada harapan dalam dirinya. Lalu bagaimana menjadi pengasuh orang yang baik? Yang pertama, kita harus berkomitmen, percaya dan beri kesempatan kepada mereka agar kepercayaan mereka dapat terangkat, kepercayaan diri mereka dapat terangkat. Nah, lalu ada rumus, yaitu bagaimana kita dapat membangun kepercayaan pada orang lain, yaitu belief. Jadi kayak ada kepanjangan gitu dari belief. B, believe in them before they success, artinya percaya sebelum mereka sukses. Yang E, emphasize their strength, atau dorong kekuatan mereka. L, list their past success, list kesuksesan mereka yang terdahulu. E, instill confidence when they fail, tetap yakinkan mereka walaupun mereka jatuh atau gagal. E, experience some wins together, berpengalaman secara bersama-sama. Lalu ada P, visualize their future success, yaitu dorong motivasi mereka. E, yang terakhir, expect a new level of living, mendorong mereka untuk terus naik. Nah, setelah kita membangun kepercayaan kepada orang lain, ada mendengarkan orang lain atau menjadi pendengar yang baik. Nah, Tuhan kan sudah kasih kita 2 telinga dan 1 mulut untuk kita menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik akan membangun persahabatan dan kekeluargaan di antara sesama manusia. Dalam pembicaraan juga kita harus senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara dan menangkap makna dari pembicaraan yang sudah terjadi atau yang terjadi. Lalu bagaimana cara kita memahami orang lain? Cara kita memahami orang lain itu berarti sama saja kita menghargai adanya perbedaan, memahami apa yang diperlukan dan apa yang dibutuhkan mereka semua. Lalu ada memperbesar orang lain. Maksudnya itu mengembangkan potensi mereka, mengatasi kekurangan mereka. Menurut saya jatuhnya ini seperti analisis SWOT,
yaitu bagaimana kita memperkuat kelebihan mereka, mengatasi kelemahan mereka, memperbesar peluang atau potensi mereka, dan memperkecil ancaman dalam kehidupan mereka. Lalu ada menguatkan orang lain atau empowers people. Sama seperti yang tadi itu memperbesar atau mengembangkan orang lain. Nah, itu caranya dengan diberi evaluasi, beri tanggung jawab dari yang kecil, dan beri kebebasan kepadanya untuk mencapai tujuan atau memilih setiap pilihan yang ada dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat ada Facing of the Giant. Nah, film Facing The Giant ini menceritakan tentang seorang pelatih tim football yang bernama Grant Taylor. Nah, Grant Taylor ini adalah seorang pelatih yang sudah 6 tahun berkarir, tetapi tidak pernah membawa timnya itu ke dalam kemenangan di sebuah kompetisi. Selain itu, adanya beberapa masalah dalam kehidupan keluarga seperti kurang cukupnya kebutuhan keluarga dan istrinya yang tak kunjung hamil. Dalam pergumulannya, Grant bertemu seorang kakek yang rutin datang ke ruang loker dan berdoa. Dalam pertemuan tersebut, dia diingatkan tentang makna keyakinan teguh kepada Tuhan. Nah, pada suatu latihan yang diisi oleh visi misi baru yaitu mengagungkan Tuhan. Ia meminta Brock untuk melakukan dead crawl dengan mata tertutup sejauh 50 yard. Luar biasanya, Brock berhasil melakukannya hingga melebihi target. Hal itu memotivasi timnya untuk mampu melakukan hal yang jauh dari kemampuan mereka. Singkat cerita, tim football Grand ini berhasil masuk ke final tingkat negara dan melawan tim Giant yang merupakan tim sulit untuk dilawan. Dengan berbekal keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka mampu menang pertama kali dalam 1 dekade. Lalu bagaimana refleksi film ini dalam kehidupan kita? Film ini mengajarkan kepada kita tentang tidak ada yang mustahil dalam tangan Tuhan, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Seperti Grant yang harus menunggu atau berusaha selama 6 tahun untuk membawa kemenangan kepada timnya. Selain itu, dalam pergumulan dan beban kehidupan yang berat, kita harus tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Lalu yang kelima ada kesetiaan. Kesetiaan itu pasti sudah sering kita dengar ya. Nah, di Alkitab kata setia atau kesetiaan itu muncul 130 kali. Kata kasih setia muncul 167 kali, kata kesetiaan muncul 52 kali di Perjanjian Lama. Di Mazmur kata kasih setia itu muncul 110 kali dan kata kesetiaan muncul 28 kali. Yuk kita baca di Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 10. Katakan, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, di ayat 6 itu berbunyi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mengimplikasi bahwa kita diselamatkan oleh iman dan kasih karunia. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Selanjutnya di Yoel pasal 2 ayat 13 yang menyatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Dalam ayat tersebut, berarti Tuhan adalah penyayang dan dia menyesal akan hukumannya yang ia berikan kepada
umat-umatnya, dan sungguh berlimpah kasih setia Tuhan. Selanjutnya di 2 Tawarik pasal 19 ayat 9 yang menyatakan, ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Artinya, kita harus takut akan Tuhan dan menjalankan setiap firman-Nya dengan setia, pastinya dengan tulus hati. Lalu di 1 Korintus pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah itu setia dan apa sih yang kita dapat kalau kita setia kepada Tuhan? Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 yang menyatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan bahwa ketika kita setia sampai mati, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, lalu Tuhan juga menyampaikan 3 hal yang Tuhan tuntut kepada kita. 3 hal itu bisa kita baca di Mika pasal 6 ayat 8 yang menyatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, cintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan hanya menuntut 3 hal, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapannya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang setia? Bisa kita baca di Amsal pasal 11 ayat 13 yang menyatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Artinya orang setia adalah orang yang menutupi perkara. Lalu untuk menjadi setia kita bisa mulai dari yang kecil, karena nggak semuanya langsung menjadi besar kan, pasti adanya proses. Nah, menurut Lukas pasal 16 ayat 10 menyatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Melalui firman-firman tersebut, hendaknya kita terus setia kepada Tuhan. Karena menurut 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, setiap pencobaan yang ada di kehidupan kita tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Ada limit dalam diri kita. Materi ke-6 ada visi hidup. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 yang menyatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hendaknya kita hidup seperti orang yang arif yang mempergunakan waktu yang ada. Dengan mempergunakan waktu yang ada dengan baik, niscaya tujuan hidup kita akan tercapai. Nah, lalu apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia? Kita sebagai manusia itu dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi anggota keluarga Allah, dan diciptakan untuk melayani Allah dan menjadi sebuah misi. Misi apa itu? Misinya adalah amanat agung yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 1-11 yang menyatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh
tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Setiap kita itu mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi satu tujuan. Dan untuk membedakannya itu bisa dilihat dari visi hidup kita. Visi membantu kita untuk tetap fokus dalam mencapai tujuan hidup. Visi itu adalah pernyataan pribadi tentang makna dan tujuan hidup. Selain itu, visi kita juga berhubungan dengan pesan Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pesan Tuhan ini berkaitan dengan amanat agung yang Tuhan sampaikan. Nah, sehubungan dengan visi yang dimana visi kita itu berhubungan dengan misi yang Tuhan berikan yaitu amanat agung. Nah, dalam amanat agung itu Tuhan menyuruh kita, yang pertama itu pergilah, jadikanlah, dan ajarkanlah dalam melaksanakan amanat agung. Tuhan akan selalu menyertai kita seperti yang tertulis di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang bagian terakhir, yaitu aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan juga dalam mengajar firman Tuhan itu kita harus mengajar itu secara berulang kali. Jadi sesungguhnya juga itu kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, dalam melaksanakan amanat agung, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti ditulis di Wahyu pasal 2 ayat 10 yang menyatakan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Lalu ada juga dua tokoh, sebenarnya nggak cuma dua ya, ada masih banyak, tapi di sini saya akan memberikan contoh dua, yaitu ada Paulus dan Nomensan yang menyebarkan agama Kristen di suku Batak. Lalu ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang sebagai pribadi pengikut Yesus. Yang pertama itu integritas, akuntabilitas, yaitu harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, transparansi, yaitu terbuka bagi sesama saja, melayani, dan rendah hati. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.